satu bab. Lalu bab yang kedua, yaitu mengenai hukum permintaan dan penawaran sampai dengan keseimbangan pasar. Lalu yang bab yang ketiga yaitu tentang elastisitas. Jadi nanti kurang lebih ada 6 soal, 3 soal esai dan 3 soal hitungan. Soal hitungannya dari permintaan dan elastisitas. Untuk mata kuliah yang lain, silakan nanti didiskusikan langsung dengan dosennya masing-masing. Untuk pelaksanaan UTS-nya, apakah melalui Google Classroom, atau melalui Google Form, atau melalui media lain. Jadi, tiap dosen biasanya punya pelaksanaan UTS yang berbeda-beda medianya. Itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas, Ibu. Oke, kita langsung bahas tentang soal yang kemarin ya. Soal permintaan dan penawaran, kemarin ada 2 contoh soal ya. Ada permintaan dan penawaran, lalu ada elastisitas. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang permintaan dan penawaran. Oke, ini nomor 1. Silakan yang sudah nomor 1. Yang mau jawab nomor 1? Gak ada yang mau jawab nomor 1. Sudah selesai kan? Dikerjakan semuanya? Silakan dijawab. Langsung jawabannya. Siti mau jawab, Siti? Dijelasin dulu apa langsung jawabannya, Bu? Dijelasin dulu. Oke. Untuk nomor 1 itu diketahui QD sama dengan 140 dikurangi 20P dan QS sama dengan min 40 ditambah 20P. Jika kedua fungsi tersebut merupakan fungsi permintaan dan penawaran terhadap barang X, maka yang pertama, carilah tingkat harga dan kuantitas keseimbangan dan gambarkan grafiknya. Kedua, apabila diketahui harga sebesar Rp6, apakah terjadi excess supply ataukah excess demand? Dan yang ketiga, berapakah besarnya excess tersebut? Jawaban yang nomor 1, karena harga keseimbangan adalah QD sama dengan QS, maka 140 dikurangi 20P sama dengan negatif 40 ditambah 20P, jadi 180 dikurangi 4 sama 180 sama dengan 40P. P sama dengan 180 dibagi 40, maka P sama dengan 4,5. Dan untuk jumlah Q-nya, kita ambil dari QS saja, jadi negatif 40 ditambah 20, lalu masukkan P yang tadi 4,5, jadi sama dengan negatif 40 ditambah 90, Q berarti sama dengan 50 unit. Grafiknya itu berarti titik keseimbangan ada di harga 4,5 dengan kuantitas ada di 50. Oke, sudah satu dulu saja, Siti. Oh, siap. Makasih, Bu. Nomor 2, apabila harganya sebesar 6, maka apa terjadi excess supply atau excess demand? Silakan yang lain. Izin menjawab, Ibu. Boleh. Siapa tuh? Anissa. Ya. Berapa, Nis? Yang kedua, terjadi excess supply. Dari mana tahu dapat excess supply-nya? Harga sebesar RP6-nya dimasukkan ke dalam persamaan QD dan QS, terus hasilnya lebih banyak QS. QD-nya berapa, QS-nya berapa? QD-nya 20 dan QS-nya 80. Oke, jadi berapa besar excess supply-nya?
60. 30. Oke. 60 apa 30? 60. Oke. 60 ya excess supply-nya. Ini ada dua jawaban kemarin juga yang sempat terjadi kericuhan, kesalahpahaman. Jadi excess supply dan excess demand itu dicarinya atau bisa diperolehnya dari nilai QD dan QS-nya pada saat harga tersebut. Nah, kalau 30 berarti tadi yang kita masukkan adalah menyamakan dengan keseimbangan pasar gitu ya. 80 dikurangi 50 karena keseimbangannya 50, maka excess supply-nya sebesar 30. Nah, yang benar adalah dibandingkan dengan QB dan QS pada saat harga tersebut. Misalnya harga 6, QD-nya berapa, QS-nya berapa, lalu QD dikurangi QS atau QS kurangi QD. Selisihnya itu yaitu kelebihan. Apakah kelebihan demand atau kelebihan supply. Excess itu kelebihan. Nah, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Yang pertama yang harus kalian buat adalah di titik 6 dan 20. Di titik 4,5 dan 50. Ini adalah titik keseimbangan. Pada saat P-nya 4,5, Q-nya itu sebesar 50. Ini titik keseimbangannya. Lalu P-nya naik jadi 6. P-nya naik jadi 6, Q-nya turun jadi 20. Nah, maka demand-nya ini bergeser dari titik equilibrium ini ke titik 20 Q ini. 6,20 ini. Lalu kita bisa gambarkan excess supply-nya ini adalah daerah yang di atas. Lihat dari titik 20 ke 80 yaitu adalah excess supply. Nah, kalau excess demand itu nanti adanya di sini. Kemarin kita sudah belajar ya, ada inferior, penjual inferior dan pembeli inferior gitu. Yang di atas ini berarti superior, yang di bawah ini berarti inferior. Kok superior inferior? Submarginal dan supermarginal, maaf. Supermarginal ini berarti yang di atas, lalu submarginal ini yang di bawah. Superior inferior mah barang ya, elastisitas itu. Oke, nomor 2. Berapa keseimbangannya? Yang mau jawab silakan. QD sama dengan QS? Nomor 2 dibaca soalnya dulu, Bu. Nggak usah, langsung jawab aja. Oh, jawabnya. QS sama dengan QD. QS-nya minus 20 ditambah 0,4 P sama dengan 10 dikurangi 0,6 P, jadi PE-nya 30. Untuk kuantitas E-nya 10 dikurangi 0,6 P sama dengan 10 dikurangi 0,6 P dikali 30 sama dengan 10 dikurangi 18, hasilnya minus 8. Gambarnya kayak gimana? Gambar ditunjukin gitu. Boleh ditunjukkan? Bisa nggak? Ini kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak bisa. Ya. Nggak bisa kelihatan ya? Oke. Gambarnya sama seperti ini atau beda? Hampir sama. Ya. Titik minus 8 dan 30 ya. Ya. Lalu ditarik garis demand-nya, lalu ditarik garis supply-nya, maka ini adalah titik keseimbangan atau titik equilibrium. Kenapa ini harganya minus 8? Tadi karena Q-nya nilainya adalah negatif, fungsinya jadi harga Q-nya adalah minus 8. Oke, lalu nomor 3. 3 berarti ada 3 orang yang jawab. Tentukan fungsinya, lalu pada saat P-nya 40, QD-nya berapa, pada saat P-nya 10, QS-nya berapa. Yang pertama, fungsi permintaan dan penawarannya. Silakan yang mau jawab. Dari mana dapatnya fungsi permintaan dan penawaran kalau ada tabel seperti ini? Rumusnya adalah P min P1 dibagi P2 min P1 dikali Q min Q1 per Q2 min Q1. Rumusnya gitu ya?
Karena ini dicarinya fungsi QD dan fungsi QS, maka nanti yang dikeluarin adalah QD dan QS-nya. Nanti QD sama dengan berapa min berapa P gitu ya. Silakan yang mau jawab. Kalau tidak ada yang mau jawab, saya tunjuk nomor 3 nih. Kelas O? Yang belum punya nilai aktivitas, silahkan. Lukas. Lukas? Lukas Nathanael. Ada? Adakah Lukas Nathanael? Tidak ada. Tidak ada orangnya. Lukas, tidak ada Lukas? Katanya lagi disuruh Oke. ibunya, Bu. Oke, kita coba yang lain. Bentang. Bentang namanya benar ya? Bentang Khairunisa. Bentang. Hai Bentang. Kemana ini Bentang? Tidak ada lagi. Mia. Mia Audina ya. Mia. Ya, Bu. Ya Mia, silakan dijawab Mia nomor 3. Bentar, Bu. Yang tanya tak, Bu? Yang satu aja. Yang satu aja. Fungsi permintaan dan penawarannya berapa? Untuk permintaan. V1 sama dengan delta VS delta P sama dengan dikurang 250 dan per 20 dikurang 15 sama dengan 50 per 5 sama dengan 10. ID dan ID dikurang ID1 sama dengan D1 dan dikurang sama dengan dikurang P1. ID dikurangi 200 sama dengan 10. Dikurangi dalam kurung dikurangi 20. ID dikurangi 200 sama dengan 10 dikurangi 200. ID sama dengan 10 P. Fungsi penawarannya D1 delta CS di delta CS per delta P sama dengan 200 dikurangi 250 per 20 dikurangi 15 sama dengan min 50 per 5 sama dengan min 10. CS dikurangi CS1 sama dengan D1 dalam kurung P dikurangi P1. DS dikurangi 250 sama dengan min 10 dalam kurung P dikurangi 20. DS dikurangi 250 sama dengan min 10 P tambah 100. DS sama dengan min 10 tambah 150 sama dengan P1. Ini tidak. Kidenya berapa? Coba diulang. Hasil kidenya aja. Kidenya berapa? Kidenya 400. 400. 400 berapa? 400 doang. 400 doang. Kidenya 10 P sama dengan 10. P-nya kan 40.
sama dengan 400 gitu. 400 kidenya. Oke, QS-nya berapa? Fungsi, sorry, Ide. sorry. Fungsi permintaannya berapa dan fungsi penawarannya berapa? Bukan kide dan QS-nya. Oh, idenya 10, QS-nya 440. Itu gitu. Itu yang nomor berapa? Yang nomor 1, fungsi penawarannya. Iya. Min 10. Oh, fungsi penawaran tuh berarti harus lengkap ya. Iya. Oke, kita lihat bersama ya fungsi penawaran. Nomor 1 nih kan kita tentukan fungsi permintaan dan penawarannya. Iya. Rumusnya adalah P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P-nya, P1-nya tadi 20, maka P min 20 dibagi P2 min P1, P2-nya 15, P1-nya 20, lalu Q min 200, Q1-nya 200, Q2-nya 250, maka per 250 dikurangi 200. Lalu P min 20 per min 5 sama dengan Q min 200 per 50. Lalu kita kali silang, P dikali 50, 50P, min 20 kali 50, min 1000. Sama dengan min 5Q dikali silang lagi nih, min 5Q, lalu min 5 dikali 200, min 5 dikali min 200 plus 1000, maka 50P min 1000 sama dengan min 5Q plus 1000. Oh, 5Q sama dengan 1000 tambah 1000, 2000 min 50P, maka 2000 min 50P. Lalu kita keluarkan QD-nya, ini dibagi 4 semua, dibagi 5 semua. 2000 dibagi 5, 400, 50 dibagi 5, 10. Maka QD sama dengan 400 min 10P. Sama halnya juga untuk yang QS. Dengan pola yang sama, dengan cara yang sama, maka ketemu nilai QS-nya yaitu 50 plus 10P. Nah, ini kan sudah ketemu nilai QD dan QS-nya. Lalu pertanyaan nomor berikutnya, Ibu, berapakah? Saya, Bu. kalau misalkan persamaan KID-nya itu konstan, koefisiennya di depan konstan di belakang gimana? Jadi persamaannya Boleh. jadi min 10 plus 400. Boleh. Sama aja, kan nanti nilainya sama. Oke. Boleh, min 10 plus 400 gitu ya. Lalu QS-nya adalah 10P plus 50. 50. Ya, sama aja. Boleh. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, berapakah QD dan QS-nya pada saat P-nya, yang pertama QD pada saat P-nya 40, lalu QS pada saat P-nya 10. Maka silakan dijawab. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu, mau, Bu. Boleh. QD